Halo, nama saya William dan dengan teman saya Wesley dan Melvin, kita akan presentasi tentang Retailing Structures and Strategies untuk TFA Indonesia. Hal pertama, the nature of retailing. Dalam sebuah convenience store yang merupakan sebagai toko kecil yang hanya menjual bahan makanan terlaris dan makanan instan, biasanya ada di pom bensin dan setiap jalan. Yang kedua, ada department store yang menjual barang sandang sehari-hari secara lengkap dengan berbagai departemen dalam seperti departemen pakaian pria, pakaian wanita, celana pria, celana wanita, sepatu sandal, sepatu hak tinggi, dan lain-lainnya. Salah satu contohnya adalah Ramayana. Yang kedua adalah hypermarket, yang merupakan gabungan dari supermarket dan department store. Contohnya adalah Giant dan Transmart. Yang ketiga adalah specialty store, yang menjual barang-barang tertentu, seperti Nike atau Sociola, yang hanya menjual sepatu atau makeup tertentu. Dan juga ada discount store seperti Mr. DIY yang menjual barang-barang produk diskon. Dapat juga terakhir warehouse retailer atau factory outlet yang menjual barang-barang spesialis di dalam gudang. Ini adalah taxonomy of retailer types yang mempunyai aspek-aspek main focus on margin or turnover, block breaking, special convenience, waiting and delivery time, variety, dan assortment. Terdapat juga aspek-aspek dalam tipe retailer dengan fokus kenyamanan pelayanan, variasi, kedalaman, dan contoh-contoh dari setiap tipe retailer. Untuk keterjangkauan toko, hypermart adalah kesatu dengan bahan pangan dan sandang, departemen adalah kedua dengan bahan sandang, dan supermarket adalah untuk bahan pangan dengan convenience store untuk bahan pangan. Convenience store merupakan keterjangkauan toko yang paling banyak, dengan contoh dengan setiap tempat convenience store ada satu hypermart, dengan 5 departemen ada satu hypermart, dan dengan 10 supermarket ada 5 departemen store. Oke, lanjut ke retail landscape, modern shift and challenge. Yang pertama ada omnichannel trend. Penjualan omnichannel biasanya lebih tinggi dibandingkan pengecer online saja dari segi omset. Lalu yang kedua ada teknologi dan data trend. Tren ini berkembang akibat dari munculnya kegiatan belanja menggunakan aplikasi atau situs media sosial dan marketplace untuk membantu pengguna dalam meneliti dan membeli produk. Retail positioning strategies. Ketika pengecer memilih strategi positioningnya, harus dilakukan dengan menyadari potensi dampak yang signifikan terhadap daya saing dan kinerjanya. Setelah menentukan dampak-dampak ini, perusahaan dapat memilih karakteristik sisi biaya dan sisi permintaan yang spesifik. Internet Retail Channel. Costco Set Positioning Strategies. Kita ambil contoh Costco. Dalam sistem retail jasa tinggi, margin lebih tinggi, namun omset lebih rendah. Dengan harga murah sistem retail, sebaliknya berlaku. Margin rendah, perputaran persediaan tinggi, dan minimal tingkat layanan. Secara historis, model margin rendah atau perputaran tinggi mengupayakan efisiensi operasional yang tinggi, sehingga dapat meneruskan penghematan kepada pelanggan. Perspektif saluran kami telah mengajarkan kami bahwa memberikan penghematan kepada pelanggan sebenarnya diperlukan suatu pengalihan biaya. Contoh, konsumen mendapatkan harga barang yang lebih murah dari Costco, namun harus mengambil pada biaya penyimpanan. Strategic Profit Model mengusulkan agar pengecer perlu mengelola margin atau aset mereka atau keduanya. Strategic Profit Model menyoroti tiga komponen. Yang pertama ada margin, lalu ada asset turnover, dan financial leverage. Contoh rumusnya buat kalkulasi ada di bawah, seperti net profit per net sales dikalikan dengan net sales per total aset sama dengan net profit per total aset. Lalu ada net profit per total aset dikalikan total aset per net worth sama dengan net profit per net worth. Dengan demikian lalu ada net profit per
net sales dikalikan dengan net sales per total aset dikalikan total aset dengan per net worth sama dengan net profit per net worth. Ya. Tiga ukuran kinerja yang saling terkait juga menyarankan cara bagi pengecer untuk meningkatkan profitabilitas mereka. Di bawah ini ada tiga, GMROE, Gross Margin Return on Inventory Investment, lalu ada GMROL, Gross Margin per Full-Time Equivalent Employee, lalu ada GMROS, Gross Margin per Square Foot. Demand Side Positioning Strategies, Bulk Breaking. Produsen membuat produk secara batch besar. Konsumen hanya ingin mengonsumsi satu unit. Oleh karena itu, pengecer tradisional yang berorientasi pada layanan membeli dalam jumlah besar dan menawarkan konsumen jumlah yang mereka inginkan. Lalu ada spatial convenience. Produk dapat diklasifikasikan sebagai kenyamanan, perbelanjaan, dan spesialisasi. Demand Side Positioning Strategies, Waiting and Delivery Time. Pengecer harus menilai seberapa merugikan situasi kehabisan stok dapat berakibat. Sebagian besar pengecer bahan makanan membuatnya menjadi prioritas tinggi untuk menghindari situasi kehabisan stok produk dasar, seperti susu atau roti, tetapi merasa lebih percaya diri ketika kehabisan stok buah eksotis yang segar. Lalu ada product variety. Varietas varietas menggambarkan kelas-kelas barang yang membentuk penawaran produk. Sementara itu, asortimen mengacu pada kedalaman merek, produk, atau model yang ditawarkan dalam setiap kategori produk generik. Demand Side Positioning Strategies, Customer Service. Semua inovasi retail utama dalam abad terakhir ini tergantung pada manipulasi layanan pelanggan sampai batas tertentu. Contoh, klub gudang yang telah menghilangkan staf ahli penjualan dan kegiatan-kegiatan ini telah menjadi tanggung jawab pelanggan. Perdagangan retail masih merupakan industri padat karya. Pengeluaran SKA lebih tinggi untuk toko khusus. Persentase pengeluaran SKA cenderung lebih rendah untuk pengecer barang umum dan supermarket. Penggunaan channel mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna melalui berbagai saluran dan jenis gerai, sehingga bisa mempengaruhi perilaku pembelian konsumen atau pengguna yang bervariasi, tidak hanya berdasarkan segmen, tetapi juga berdasarkan kesempatan pembelian. Di bawah ini ada tiga jenis retail channel. Yang pertama ada internet retail channel, lalu yang kedua ada direct selling channel, lalu yang ketiga ada hybrid retail channel. Internet Retail Channel merupakan sebuah cara perusahaan menjual produk atau jasa melalui internet dengan menggunakan situs web, platform e-niaga, atau platform e-commerce untuk menampilkan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen secara online. Hal ini melibatkan pembayaran online, pengiriman, pengelolaan persediaan, pelayanan pelanggan online, dan analisis data untuk optimalisasi. Contohnya ada Amazon dan eBay. Oke, kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu Direct Selling Channels. Direct Selling Channels melibatkan penjualan barang atau layanan kepada konsumen tanpa interaksi langsung di lokasi retail tetap. Dengan kata lain, Direct Selling Channels merujuk pada metode penjualan di mana produsen atau distributor menjual produk atau layanan mereka secara langsung kepada konsumen, tanpa melalui perantara retail tradisional seperti toko fisik. Ini sering melibatkan interaksi langsung antara penjual dan konsumen. Contohnya pertemuan tatap muka, demonstrasi produk, panggilan telepon, atau melalui platform online. Contoh dari direct selling channels adalah Mary Kay Cosmetics dan Pampers Chef. Berikutnya ini adalah contoh dari tabel sampel multi-level direct selling organization, structure, and compensation. Berikutnya adalah hybrid retail channels. Hybrid retail channels ini merujuk pada pendekatan di mana perusahaan menggabungkan berbagai elemen dari saluran penjualan fisik dan online untuk mencapai konsumen dengan cara yang lebih efektif. Ini mencakup kombinasi fisik dengan platform e-niaga dan e-commerce.
Penggunaan teknologi seperti QR Codes untuk memfasilitasi pengalaman berbelanja yang terhubung secara digital, serta integrasi inventaris dan layanan pelanggan di seluruh saluran. Intinya, hybrid retail channels merupakan saluran penjualan yang mengintegrasikan toko fisik dengan strategi penjualan online. Contohnya, dari hybrid retail channels ini adalah toko retail komputer dan lain sebagainya. Berikutnya ini adalah contoh dari perusahaan retail power dan dampaknya. Ini ada perusahaan P&G, Colgate, Kraft, sama Clorox. Nah, masing-masing perusahaan ini memiliki dampaknya masing-masing. Oke, untuk yang berikutnya, ini adalah trade deals for consumer non-durable goods. Di sini ada 10 macam, yaitu ada off invoice, bill back, free goods, cooperative advertising allowances, display allowances, sales drives, terms for financing or inventory financing, country count, slotting allowances, dan street money. Ya, bisa dilihat ini adalah penjelasannya. Untuk yang berikutnya ini adalah tabel dari upstream dan downstream channel. Nah, yang apa itu yang upstream? Upstream ada terdiri dari produk manufacture, wholesale distributor, dan produce goods. Sedangkan yang downstreamnya itu terdiri dari retail atau reseller dan juga customer. Ini adalah tabel dari efek. Apa macam-macam efek itu? Ya, macam-macam efek itu adalah effect of forward buying, effect of slotting allowances, lalu ada effects of vendor fees, dan effects of private branding. Untuk yang berikutnya, ini ada retailing structures and strategies. Retail adalah perusahaan yang sangat kompleks dan sangat beragam. Sebagai anggota key channel yang berhubungan dengan end user, peran retailer sangatlah penting bagi keberhasilan dari marketing channel. Tentang masalah kekuasaan dan koordinasi masih menjadi pengaruh untuk pengelolaan dari retail channel management dan manufacturers atau produsen merespon masalah ini dengan membangun dan mempertahankan merek yang kuat dan dapat menanggung biaya dari channel flows yang lebih banyak. Takeaways. Takeaways ya, retail adalah aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada end user untuk konsumsi pribadi. Retail dapat diklarifikasikan berdasar dari ukuran, pengaturan kepemilikan, luas, kedalaman pilihan, dan tingkat layanannya. Retail positioning strategi melibatkan keputusan dari sisi biaya dan sisi permintaan atau demand. Di sisi biaya, retail harus memutuskan apakah akan lebih menekankan margin tinggi atau perputaran barang jualan tinggi. Keduanya dapat menguntungkan secara finansial, tapi sangat sulit untuk mencapai kedua hal tersebut secara bersamaan. Di sisi permintaan, retail harus memilih menggunakan layanan mana yang mana untuk diberikan kepada sasaran konsumen secara bersamaan. Keputusan antara sisi biaya dan sisi permintaan atau demand yang diambil retail membentuk posisi retailnya. Lalu, retail secara strategis melibatkan mengelola pengalaman berbelanja multi-channel yang semakin diminati oleh konsumen. Internet adalah saluran retail yang memiliki kekuatan dan berkembang dan memungkinkan berbelanja melalui outlet lain. Artinya, penjualan langsung atau direct selling memberikan cara alternatif untuk memasuki pasar tanpa ikatan antar pribadi yang erat, sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan konsumen. Berikutnya, berbelanja secara hybrid. Konsumen menggunakan lebih dari satu retail outlet untuk melengkapi pengalaman berbelanja yang memerlukan keahlian khusus untuk menghindari konflik channel. Nah, yang terakhir, pengakuan di tingkat manufacturer atau produsen atas berlanjutnya kekuatan retail di pasar. Retail yang kuat menggunakan banyak tools atau alat untuk memajukan kepentingan mereka, termasuk
Pembagian ke depannya berdasarkan kesepakatan, tujuan penempatan, biaya kegagalan, dan pencitraan merek pribadi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menonton presentasi kami.